Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lin Zuzi. Melakukan liburan memang kegiatan yang sangat menyenangkan bagi setiap orang. Dengan mengambil waktu berlibur akan mendapatkan suasana yang lebih segar dari biasanya, sehingga rasa penat dari aktivitas keseharian bisa terobati dengan berlibur bersama. Bukan hanya dilakukan bersama keluarga, perjalanan liburan ini biasanya juga menjadi agenda rutin sekolah yang akan memberangkatkan satu angkatan murid dalam satu kegiatan study tour. Meskipun begitu, dalam suatu perjalanan ini kadang tidak luput dari peristiwa yang mengancam keselamatan. Dapat banyak kasus rombongan wisata yang mengalami kecelakaan transportasi saat melakukan kegiatan liburan. Kasus ini juga terjadi pada peristiwa 16 April 2014 lalu, di mana kapal Sewol yang mengangkut mayoritas murid Danwon High School, Ansan, Korea Selatan, mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kapal karam. Ini menjadi salah satu tragedi mengerikan yang diingat oleh masyarakat Korea. Bukan tanpa alasan, peristiwa yang dinilai atas kelalaian kapten kapal ini telah merenggut nyawa 304 penumpang dan awak kapal. Dan berikut ini rangkuman sejarah peristiwa 16 April 2014 atas tragedi tenggelamnya kapal Sewol, Korea Selatan yang perlu kita ketahui. Baiklah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk klik tombol subscribe dan klik like-nya ya. Peristiwa 16 April 2014, tenggelamnya kapal Sewol bermula ketika kapal feri ini berlayar dari Incheon menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Pada saat itu, kapal Sewol mengangkut 476 orang, yang mayoritasnya adalah murid Danwon High School, kota Ansan yang melakukan perjalanan dharma wisata. Pada pukul 8.40 pagi, para penumpang tengah menikmati sarapan yang disajikan oleh kafetaria. Pada saat yang bersamaan, kapal memasuki Selat Maegol yang terkenal memiliki arus bawah laut yang kuat. Tak lama saat memasuki anjungan, kapal dikendalikan oleh third mate yang belum berpengalaman dan harus menghadapi perairan yang paling menantang. Kemudian tiba-tiba kapal berbelok tajam, miring, lalu berbalik. Beberapa saat akhirnya kapal karam dilepas pantai Pulau Jindo. Saat kejadian tersebut, tak ada panggilan darurat yang dilakukan oleh awak kapal. Namun terdapat satu murid yang melakukan panggilan pada stasiun pemadam kebakaran setempat untuk meminta pertolongan. Butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi bahwa kapal tersebut adalah kapal Sewol. Setelah itu, beberapa kapal dan helikopter penyelamat bergegas mendatangi lokasi untuk melakukan penyelamatan. Bukan hanya itu, puluhan tentara dan ratusan penyelamat dikerahkan untuk mencari penumpang dan awak kapal yang menjadi korban. Proses penyelamatan ini juga mendapatkan bantuan dari kapal perang Amerika Serikat, kapal Bonhomme Richard yang sedang berpatroli di kawasan tersebut. Dari hasil penyelamatan, sebanyak 304 penumpang dan awak kapal ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, dan hanya 172 orang yang berhasil selamat. Pada peristiwa 16 April 2014 yang melibatkan tragedi kecelakaan kapal Sewol tersebut, Kapten kapal Lee Jun-suk menjadi sasaran hujatan dari masyarakat Korea Selatan. Pria yang berumur 69 tahun tersebut dianggap pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan evakuasi saat peristiwa tersebut. Proses evakuasi baru dilakukan setengah jam sejak alarm darurat dibunyikan. Saat itu, kapten kapal terbukti tertangkap kamera mengenakan jaket pelampung saat diselamatkan dari dek, dan ia bahkan sengaja meninggalkan kapal yang berbaring dan mengabaikan kepanikan para penumpangnya. Saat ditanya mengenai evakuasi yang lambat, Lee berdalih bahwa ia khawatir para penumpang akan hanyut jika mereka meninggalkan kapal tanpa kondisi yang tepat. Namun, bukti terakhir justru menunjukkan bahwa sebagian penumpang yang selamat adalah mereka yang memilih terjun ke laut. Sementara penumpang yang mematuhi perintah kapten
dan diam di kapal menjadi korban yang tidak selamat. Selain itu, Lee sempat menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah memberikan instruksi mengenai rute pada awak kapal. Kemudian ia izin untuk pergi ke kamar tidurnya dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan ratusan orang tersebut. Terdapat hal menarik yang ditemukan dalam proses penyelamatan. Kapal yang tenggelam dengan posisi miring menyebabkan kabin-kabin kapal terbalik, sehingga para penyelam harus menyusuri lorong-lorong sempit untuk mencari korban. Dalam pencarian tersebut, penyelam menemukan sekitar 48 jasad yang berdesakan di salah satu ruang sempit dengan memakai jaket penyelam. Kapten Angkatan Laut Kim Jin Hwang saat itu menjelaskan bahwa temuan tersebut diduga banyak penumpang yang terjebak saat kapal miring dan mulai tenggelam. Meskipun telah ditemukan lokasi korban, namun para penyelam mengalami kesulitan dalam mengevakuasi jasad yang ditemukan. Pada kondisi kapal yang terbalik dan segala sesuatu mengambang menjadi kendala yang sangat berat bagi para penyelam untuk melakukan penyelamatan. Peristiwa 16 April 2014 yang melibatkan tenggelamnya kapal Sewol ini dinilai sebagai tragedi terbesar di dunia pelayaran Korea Selatan. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penyelidikan guna mengungkap kesalahan yang menjadi penyebab peristiwa ini, termasuk dugaan modifikasi kapal yang kemungkinan berpengaruh pada keseimbangan kapal. Ternyata ditemukan bahwa modifikasi itu telah dilakukan pada tahun 2013 setelah Sewol dibeli oleh perusahaan Jepang. Hasil modifikasi tersebut kemungkinan penambahan kapasitas penumpang dari 804 menjadi 921 orang. Dalam penyelidikan tersebut, aparat juga telah menahan kapten dan awak kapal untuk dugaan penyelidikan kriminal. Selain itu, penyidik juga mencari 20 organisasi yang berafiliasi dengan operator kapal feri tersebut, termasuk menggeledah rumah Yo Byun-eun, seorang miliarder di mana keluarganya mengoperasikan kapal Sewol tersebut. Oke, jadi dari kesimpulan cerita tadi bahwasanya kapal itu tidak boleh melebihi kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya sekian orang harus sekian orang gitu, sekian berat gitu, jangan melebihin kapasitas. Oke, demikianlah sedikit cerita dari kisah terjadinya kapal karam di Korea Selatan. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan bantu bagikan ya teman-teman. Dan jika menurut teman-teman menyukai video ini, jika teman-teman menyukai video ini ya bantu klik tombol subscribe ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita